Film dibuka dengan sebuah wawancara dengan Christoph, sang sutradara dari reality show berjudul The Truman Show. Dalam wawancara ini, Christoph menjelaskan bahwa emosi yang ditampilkan dalam acara tersebut sangat nyata. Tidak ada skrip, tidak ada arahan, semuanya murni dari kehidupan Truman yang berjalan apa adanya. Kemudian, kita diperlihatkan adegan Truman yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri di depan cermin. Dengan wajah santai, dia bersiap-siap untuk berangkat kerja. Di layar muncul informasi bahwa siaran The Truman Show telah berlangsung selama 10.909 hari sejak pertama kali tayang. Truman lalu keluar dari rumahnya. Dia menyapa para tetangga dengan ramah seperti biasa dan melanjutkan perjalanan menuju tempat kerjanya. Setelah menyapa para tetangganya, Truman dikejutkan oleh sebuah benda yang jatuh dari langit di dekat rumahnya. Dia memeriksa benda tersebut sebentar, yang ternyata adalah suku cadang pesawat. Dalam perjalanan, Truman mendengar siaran radio yang menyebutkan bahwa sebuah pesawat telah kehilangan salah satu suku cadangnya saat terbang. Sebelum masuk ke kantornya, Truman sempat mampir membeli koran dan majalah. Seperti biasa, banyak orang di jalan yang menyapa Truman dengan ramah. Setibanya di kantor, Truman dengan hati-hati mengambil telepon dan menghubungi layanan informasi meminta data tentang Kepulauan Fiji. Dia juga bertanya tentang seseorang bernama Sylvia Greenland. Namun, informasi yang dia cari tidak tersedia. Setelah itu, Truman membuka majalah yang baru saja dibelinya dan menyobek gambar tertentu. Tak lama kemudian, kolega Truman datang dan menyerahkan dokumen tentang calon pelanggan di sebuah tempat bernama Pulau Harbor, yang mengharuskan Truman menyeberangi laut. Truman awalnya menolak, beralasan bahwa dia memiliki janji lain. Namun, temannya mengingatkan bahwa perusahaan sangat membutuhkan pelanggan baru. Truman akhirnya setuju. Saat tiba di pelabuhan untuk memesan tiket kapal ke Pulau Harbor, Truman mulai merasakan kegelisahan. Ketika dia berjalan di dermaga, tubuhnya mendadak bergetar hebat, membuatnya bahkan tidak mampu berdiri. Truman teringat kembali trauma lamanya terhadap laut, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk membatalkan perjalanan tersebut dan kembali ke rumah. Adegan beralih ke rumah Truman. Sambil merapikan halaman, dia melihat istrinya pulang dari belanja. Sang istri dengan ceria menunjukkan sebuah pisau baru yang ia beli, sambil berbicara dengan cara yang terdengar seperti sedang mempromosikan produk. Mungkin adegan ini adalah semacam iklan terselubung yang disisipkan ke dalam reality show. Truman lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya di halaman. Malam harinya, Truman terlihat menghabiskan waktu bersama temannya, Marlon. Mereka nongkrong santai di jalan kosong sambil bermain golf. Truman mengungkapkan keinginannya yang sudah lama terpendam. Dia ingin menjelajahi dunia, terutama mengunjungi Pulau Fiji yang berada di belahan bumi lain. Namun Marlon mencoba meyakinkan Truman bahwa hidupnya di Sea Haven sudah sempurna. Truman sempat berpikir, menyadari bahwa perjalanan ke Fiji tidaklah mudah. Dibutuhkan banyak uang dan perencanaan matang. Kemudian, Truman terlihat duduk sendirian di pinggir pantai. Ingatannya melayang ke masa kecilnya. Dia sedang berlayar dengan ayahnya menggunakan perahu kecil. Namun, kenangan indah itu berubah menjadi tragedi ketika badai besar menghadang mereka, dan ayahnya jatuh dari kapal lalu tenggelam. Trauma mendalam ini membuat Truman merasa ketakutan setiap kali melihat laut atau kapal. Saat dia duduk termenung, tiba-tiba hujan turun. Namun, hujan ini aneh. Air hanya jatuh tepat di tempat Truman duduk, seolah mengikuti dirinya kemanapun dia bergerak. Tak lama kemudian, hujan menyebar dan turun secara merata. Di rumah, Truman mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Fiji kepada istrinya. Namun, istrinya berusaha membujuknya untuk tetap tinggal di Sea Haven. Dia berkata bahwa kehidupan mereka di sini sudah nyaman dan ideal. Hari berganti. Seperti biasa, Truman mampir ke toko untuk membeli koran dan majalah seperti biasa. Dalam perjalanan menuju kantor, dia melihat seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Lalu Truman menghampirinya. Truman terkejut. Dia mengenali pria itu sebagai ayahnya yang dianggap telah meninggal. Sebelum Truman sempat berbicara, dua orang asing tiba-tiba muncul dan menarik pria tua tersebut menjauh. Truman mencoba mengejarnya, tetapi langkahnya dihalangi oleh kerumunan orang. Dia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika ayahnya dimasukkan ke dalam bus dan dibawa pergi. Kemudian Truman menceritakan kejadian ini kepada ibunya.
Namun, ibunya meyakinkan Truman bahwa itu hanyalah halusinasi Truman saja. Kemudian di malam hari, Truman membuka sebuah brankas yang berisi kenangan masa kecilnya. Dia mengeluarkan sebuah kotak berisi foto-foto bersama sang ayah. Di dalam kotak itu, Truman juga menemukan sebuah sweater berwarna merah. Sweater ini membawanya kembali ke memori semasa sekolah. Dalam kilas balik, Truman teringat saat dia jatuh cinta pada seorang gadis misterius yang kerap dia perhatikan dari kejauhan. Namun, ketika Truman sedang memperhatikannya, tiba-tiba seorang wanita lain tersandung dan terjatuh di dekatnya. Saat Truman kembali mencari gadis pujaannya, dia sudah menghilang. Adegan berganti ke pesta dansa di sekolah. Truman terlihat berdansa dengan seorang gadis bernama Meryl, wanita yang sebelumnya terjatuh di dekatnya. Hubungan mereka mulai terjalin dari situ. Saat sedang berdansa, Truman melihat gadis itu. Namun kali ini, dia diusir oleh beberapa orang. Rasa penasaran Truman semakin besar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Beberapa hari kemudian, Truman bertemu lagi dengan gadis pujaannya di perpustakaan. Mereka akhirnya berkenalan, dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lauren Garland. Lauren tampak gugup dan mengatakan bahwa dia dilarang berbicara dengan Truman. Rasa penasaran Truman memuncak dan dia mengajak Lauren untuk bertemu lagi keesokan harinya. Namun, Lauren menolak dan memberikan sebuah catatan kecil bertuliskan "sekarang". Jika tidak pergi sekarang, kita tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Menyadari urgensi pesan itu, mereka memutuskan untuk menyelinap keluar dari perpustakaan bersama. Dengan berlari menuju pantai. Di tepi pantai, Lauren dengan nada serius memperingatkan Truman bahwa sebentar lagi seseorang akan datang menjemputnya. Mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk berbicara. Tidak lama kemudian, sebuah mobil sedan mendekat dan seorang pria turun mengaku sebagai ayah Lauren. Lauren dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak mengenal pria tersebut. Lauren kemudian berkata kepada Truman bahwa semua ini adalah tipuan. Kota, pantai, laut, bahkan langit adalah bagian dari sebuah studio besar. Lauren menambahkan bahwa semua orang di sekitar Truman memperhatikan dan mengawasinya, karena seluruh hidupnya hanyalah rekayasa. Dan Lauren mengungkapkan nama aslinya adalah Sylvia. Ketika Sylvia masuk ke mobil, pria itu sempat mengatakan bahwa mereka akan pindah ke Pulau Fiji. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa Truman begitu terobsesi untuk pergi ke sana. Truman hanya bisa berdiri kebingungan. Truman terbangun dari lamunannya dan mengambil bingkai foto istrinya. Dia membalik bingkai tersebut dan menemukan potongan-potongan gambar dari berbagai majalah yang ia rangkai hingga menyerupai wajah Sylvia. Keesokan harinya, Truman memulai harinya seperti biasa pergi ke kantor. Namun saat berada di dalam mobil, radionya tiba-tiba bermasalah. Saat Truman mencoba menendang radio tersebut, sebuah percakapan aneh terdengar. Percakapan itu menggambarkan setiap tindakan Truman kemana dia pergi, kapan dia berbelok. Kemudian radio tersebut menyadari bahwa Truman mendengarkan percakapan itu. Saluran segera dialihkan. Namun, sebelum frekuensi berganti, terdengar dengungan tajam yang membuat banyak orang di kota tampak kesakitan. Truman mulai merasa semakin curiga. Alih-alih masuk ke kantornya, Truman memutuskan untuk keluar dan memperhatikan sekelilingnya. Meskipun semuanya terlihat biasa, Truman merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Dia merasa seperti semua orang memperhatikannya secara diam-diam. Dengan rasa curiga yang semakin besar, Truman menemui sahabat karibnya, Marlon. Mereka pergi keluar untuk berbicara. Dalam pembicaraan tersebut, Truman mengungkapkan keputusan yang telah ia buat, bahwa dia akan pergi. Keesokan harinya, Truman mulai mencurigai istrinya. Ia memutuskan untuk mengikutinya diam-diam ke tempat kerja, yaitu rumah sakit. Saat menyelinap masuk, Truman melihat Meryl bersama rekan-rekannya bersiap untuk melakukan operasi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika dokter hendak menusukkan pisau bedah ke tubuh pasien, tiba-tiba pasien tersebut terbangun. Truman pun semakin curiga. Lalu tiba-tiba satpam rumah sakit mendatanginya dan memintanya untuk pergi. Kemudian Truman pergi ke biro perjalanan untuk membeli tiket pesawat menuju Fiji. Namun,
Petugas di sana mengatakan bahwa semua tiket telah habis terjual hingga 1 bulan ke depan. Tidak putus asa, Truman mencoba pergi ke terminal bus. Saat dia naik bus yang menuju luar kota, suasana di dalam bus terasa aneh. Para penumpang terlihat tegang. Ketika bus hendak berangkat, tiba-tiba terdengar bunyi keras dari mesin, diikuti oleh kepulan asap. Sang sopir mengumumkan bahwa bus mengalami kerusakan dan meminta semua penumpang turun. Lalu saat istrinya pulang ke rumah dan menemukan Truman duduk di dalam mobilnya. Truman memanggil istrinya masuk ke mobil dan dengan nada serius berkata bahwa ia bisa memprediksi siapa saja yang akan lewat di depan rumah mereka. Ia menyadari bahwa orang-orang di sekitar hanya berjalan berputar-putar di rute yang sama, seperti dalam sebuah pola yang sudah diatur. Truman kemudian mengungkapkan keinginannya untuk pergi dari kota. Namun, Meryl mencoba meyakinkannya bahwa ia hanya mengalami depresi karena obsesinya pergi ke Fiji. Dia menyarankan agar Truman menabung terlebih dahulu sebelum mewujudkan rencananya. Namun, Truman mengunci pintu mobil dan dengan tegas berkata bahwa ia akan pergi sekarang juga. Meryl terlihat terkejut. Saat mereka keluar dari gang, jalanan tiba-tiba dipenuhi kemacetan yang aneh. Kemudian Truman berbalik dan berputar-putar. Ketika Truman kembali ke gang yang sama, kemacetan pun sudah hilang. Lalu Truman mengajak Meryl untuk pergi ke luar kota. Saat melewati area hutan, mereka tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok petugas yang mengklaim sedang menangani kebocoran di pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu petugas dengan santai berkata, "Terima kasih, Truman." Mendengar itu, Truman terkejut dan semakin curiga dari mana petugas itu mengetahui namanya. Truman pun keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam hutan. Para petugas segera mengejarnya, dan Truman akhirnya tertangkap dan dibawa kembali ke rumah. Di rumah, Truman mulai menyadari bahwa istrinya juga merupakan bagian dari semua keanehan ini. Saat ia mencoba menginterogasi Meryl, sahabatnya Marlon tiba-tiba datang untuk menenangkan situasi. Marlon kemudian mengajak Truman keluar untuk berbicara seperti biasa di tempat nongkrong mereka. Saat berbicara, Truman dengan penuh emosi menceritakan bahwa ia merasa semua orang di sekitarnya memperhatikannya. Segala sesuatu mulai dari interaksi sehari-hari hingga kejadian yang ia alami terasa seperti telah diatur. Marlon mendengarkan dengan sabar, lalu membawa seseorang ke tempat mereka yaitu ayah Truman. Pertemuan Truman dengan ayahnya menjadi momen yang sangat mengharukan. Namun di balik layar, di ruang produksi acara The Truman Show, ketegangan terasa ketika Christoph sang sutradara sibuk memberikan arahan kepada tim untuk menangkap setiap sudut momen tersebut dengan sempurna. Kamera berganti-ganti fokus, merekam setiap ekspresi dan emosi Truman secara detail. Adegan pertemuan itu dibuat sedemikian rupa untuk menyentuh hati penonton di seluruh dunia. Dan memang, momen tersebut berhasil menggugah emosi banyak orang, termasuk Sylvia yang menonton dari tempatnya dengan perasaan sedih. Terungkaplah fakta besar kehidupan Truman telah disiarkan ke seluruh dunia sejak ia lahir. Dari bayi hingga dewasa, semua momen dalam hidupnya terekam dengan teknologi canggih, termasuk kamera kecil yang tersembunyi di kancing baju dan benda-benda lain di sekitarnya. Acara ini yang diberi nama The Truman Show, tayang langsung 24 jam sehari selama lebih dari 3 dekade, dan menjadi show yang sangat populer di seluruh dunia. Bahkan kota tempat tinggal Truman, Sea Haven adalah sebuah studio raksasa dengan langit buatan dan bangunan yang dirancang sedemikian rupa. Bahkan struktur studio ini begitu besar, sehingga bisa terlihat dari luar angkasa. Acara kemudian berganti menjadi wawancara langsung dengan Christoph sang sutradara The Truman Show. Dalam wawancara itu, Christoph menerima telepon dari para penonton. Salah satu penelepon adalah Sylvia, yang dengan penuh emosi menyebut Christoph sebagai pembohong dan penipu. Sylvia mengutuk tindakan Christoph, menyebut apa yang ia lakukan kepada Truman sebagai tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Namun Christoph dengan tenang mengatakan bahwa dirinya memberikan Truman kesempatan untuk hidup di dunia yang ideal, dunia yang aman dan sempurna seperti Sea Haven. Karena dunia nyata di luar sana sudah rusak dan penuh dengan penderitaan. Christoph bahkan menyatakan bahwa jika Truman benar-benar ingin pergi, ia tidak akan bisa menghentikannya. Ia yakin Truman akan betah di Sea Haven.
Keesokan harinya, segalanya tampak berjalan seperti biasa. Di kantor, Truman dikenalkan dengan rekan kerja baru bernama Vivian. Kemudian malam harinya, di studio produksi, Christoph sedang mengawasi rekaman langsung dari Truman yang tampak sedang tidur lelap. Namun ketika memeriksa ulang, mereka menyadari bahwa Truman sebenarnya tidak berada di tempat tidurnya. Kemudian Christoph memerintahkan Marlon untuk memeriksa rumah Truman. Benar saja, saat Marlon tiba, ia mendapati bahwa Truman telah menghilang. Studio langsung heboh. Christoph memerintahkan penghentian siaran sementara dan mengerahkan seluruh penduduk Sea Haven untuk mencari Truman. Pencarian berlangsung sepanjang malam, namun tidak membuahkan hasil. Dalam keputusasaan, Christoph memutuskan untuk menyalakan matahari buatan meskipun masih dini hari. Cahaya terang menyinari seluruh kota, memungkinkan pencarian dilakukan dengan lebih mudah. Ketika kamera akhirnya mengarahkan pandangan ke lautan, terlihat Truman yang sedang berada di atas sebuah perahu kecil, berlayar menjauh dari Sea Haven. Siaran langsung dilanjutkan dan seluruh dunia menyaksikan Truman dengan penuh ketegangan. Truman berada di atas kapalnya, tersenyum lebar sambil memegang secarik kertas yang penuh dengan potongan majalah yang dirangkai menjadi wajah Sylvia. Sylvia, yang juga menonton siaran tersebut, menangis haru melihat perjuangan Truman. Karena tak ada kru yang bisa mengejar Truman, Christoph memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrim. Ia memerintahkan kru untuk menciptakan badai besar di lautan guna menghentikan Truman. Kru produksi terlihat ragu karena tak ada tim penyelamat di dekat Truman. Tetapi Christoph bersikeras, yakin bahwa badai ini akan membuat Truman menyerah dan kembali. Hujan deras mulai turun disertai angin kencang dan petir. Kapal kecil Truman dihantam badai hebat, membuatnya kesulitan mengendalikan arah. Ombak besar menerjang kapal tanpa henti, hingga akhirnya Truman terlempar ke laut. Dengan susah payah, ia berhasil kembali naik ke kapalnya. Truman yang basah kuyup dan kelelahan berteriak dengan lantang menantang Christoph. Christoph yang kesal memerintahkan untuk meningkatkan intensitas badai. Ombak demi ombak menghantam Truman dengan keras, namun ia bertahan dengan mengikatkan dirinya ke kapalnya. Saat Truman tampak sudah tidak berdaya, Christoph akhirnya memerintahkan badai dihentikan. Truman, yang hampir kehabisan tenaga, perlahan bangkit kembali. Dengan sisa energinya, ia menaikkan layar kapalnya dan melanjutkan perjalanan. Semua kru di studio berdiri terpaku, takjub menyaksikan keteguhan hati Truman. Setelah berlayar cukup jauh, tiba-tiba kapal Truman terasa menabrak sesuatu. Truman mendekati bagian depan kapalnya dan menemukan bahwa ia telah menabrak dinding besar yang menyerupai langit. Saat Truman menyadari bahwa dunia yang ia jalani adalah sebuah tipu daya, ia berusaha menembus tembok yang menghalangi jalan hidupnya dengan memukulnya bertubi-tubi. Namun usaha itu sia-sia. Truman kemudian berjalan menyusuri pinggiran tembok dan menemukan sebuah tangga. Di ujung tangga terdapat sebuah pintu bertuliskan exit. Saat Truman membuka pintu tersebut, Christoph mencoba meyakinkan Truman bahwa dunia luar penuh dengan kebohongan dan tipu muslihat. Sementara dunia buatan Christoph adalah yang terbaik untuk Truman. Truman terdiam sejenak. Ketika Christoph memaksa Truman untuk berbicara dan disiarkan di TV di seluruh dunia, Truman berbalik dan berkata, "Jika aku tidak lagi menjumpai kalian, izinkan aku untuk mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam." Truman lalu tertawa, membungkukkan badan, dan pergi meninggalkan studio raksasa yang bernama Sea Haven. Sylvia yang menonton aksi Truman merasa haru dan bahagia. Dia pun bersiap untuk menemui Truman. Seluruh penonton bersorak gembira, hanya Christoph yang merasa kecewa. Acara yang telah mengudara selama bertahun-tahun itu akhirnya berakhir. Truman bebas dari dunia yang dikendalikan oleh Christoph, dan film pun berakhir.